itu bagaimana sih cara mengatasi supaya anakan burung itu bisa sehat sampai dengan dewasa. Nah, kendalanya tentu banyak, Bolo. Karena memang fase rawan dari trotolan itu memang fase-fase yang masih sangat rawan sekali. Apalagi kalau misalnya kita itu menggunakan metode loloh tangan dari awal. Maksudnya dari 0 hari kita mulai loloh tangan. Nah, itu memang fasenya, fase kritisnya itu yang sangat-sangat rawan itu banyak sekali. Mulai dari 10 hari pertama, kemudian 1 bulan pertama, di 2 bulan pertama, sampai dengan kemutasi. Hal apa saja yang bisa terjadi itu banyak sekali, Bolo. Bisa terjadi sakit. Sakit itu bisa dari bawaan, bisa juga sakit yang bukan bawaan. Salah satu sakit bawaan itu yang bisa kita sepengalamannya Mbak Behen adalah salah satunya adalah si anak lumpuh, Bolo. Jadi kakinya nggak kuat untuk menyangga badannya. Nah, ini perlu penanganan yang lebih dini. Karena kalau misalnya kita telat menanganinya, itu nanti bisa menjadikan cacat permanen. Contohnya misalnya kakinya bengkok, kemudian tulang kakinya itu tidak sempurna, jari-jarinya tidak sempurna, yang akhirnya kemudian jalannya dan angkringnya pun juga tidak sempurna, Bolo. Nah, kalau penyakit-penyakit yang bukan bawaan misalnya, ya banyak, Bolo, bisa mencret, flu, dan sebagainya. Bagaimana cara untuk mengatasinya dan kemudian solusinya seperti apa? Mbak Behen akan bahas dalam konten ini. Pantengin terus kontennya Mbak Behen. Jangan sampai di skip, dilihat sampai dengan selesai supaya tidak gagal paham. Dan mudah-mudahan yang punya permasalahan seperti ini bisa teratasi dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di channelnya Mbak Behen. Oke, Bolo Branches Mania. Kali ini Mbak Behen akan membahas tentang bagaimana sih cara mengatasi supaya burung kita itu selalu sehat. Banyak permasalahan terutama di breeder atau para pemula yang ambil trotolan itu kemudian burungnya lumpuh secara tiba-tiba, kemudian burungnya mencret, burungnya kena flu dan sebagainya. Cara mengatasinya seperti apa? Nah, oke, Bolo. Satu-satu ya, boleh ya. Burung yang lumpuh itu bisa disebabkan karena faktor bawaan. Jadi faktor bawaan dari induk. Penyebabnya apa? Yang utama adalah kekurangan nutrisi. Biasanya itu kurang kalsium, Bolo. Tuh. Yang kedua, bisa juga karena kalau misalnya itu adalah burung yang tadinya lolohan dari 0 hari itu kita loloh pakai tangan, kita loloh dengan mandiri, tanpa induknya di inkubator, itu bisa juga karena akibat terlalu overweight atau kelebihan berat badan. Jadi burung itu terlalu gemuk, sementara tulangnya, kalsiumnya itu tidak seimbang, sehingga kakinya nggak kuat untuk menyangga berat badannya, Bro. Gitu. Akhirnya si tulang itu yang belum kuat bisa bengkok atau bahkan mungkin lumpuh karena tidak kuat untuk menyangganya. Apa solusinya, Bro? Solusinya yang pertama, ketika kita meloloh jangan terlalu kenyang. Jadi standar saja, jangan terlalu kenyang. Bagaimana cara melolohnya? Di konten Mbak Behen sebelumnya sudah ada. Silahkan pantengin kontennya Mbak Behen sebelumnya. Satu, jangan terlalu kenyang. Yang kedua, kita buat nutrisi atau nutrisi pakan itu yang seimbang. Baik protein, kalsium, karbohidrat, dan sebagainya. Vitamin terutama itu juga penting. Karena pembentukan tulang itu biasanya adalah diambil dari kalsium, loh. Sehingga yang kita lolohkan itu penting sekali, itu mengandung kalsium yang bagus supaya pembentukan tulangnya juga sempurna, sehingga tidak terjadi
kelumpuhan atau kebengkokan tulang. Kakinya jadi nggak bengkok, tetap sempurna. Itu untuk yang lumpuh dari kecil ya Bolo ya, dari kecil. Kalau toh sudah terlanjur itu lumpuh, bagaimana cara kita genjotnya? Pakai obat Bolo. Ada salah satu obat yang untuk menaikkan kalsiumnya, selain kita juga bisa pakai kalsium itu apa saja sih ya, bisa dari tulang sotong, bisa dari kulit telur, ya macam-macam. Tapi ada juga salah satu obat yang memang sudah disediakan di pasaran. Ya mungkin ya babehan spill sedikit ya, misalnya contohnya kayak Ostelin lah ya. Itu bisa kita berikan Bolo. Tentunya dengan takaran yang pas juga, jangan terlalu banyak, nggak boleh over. Gitu. Supaya apa? Supaya pembentukan tulangnya itu sempurna. Dan sepengalamannya Babehen, itu juga mujarab Bolo. Selama kita menanganinya itu tidak terlarut-larut, tidak telat. Kalau telat penanganan, agak sulit. Gitu. Itu untuk lumpuh. Terus kemudian kalau misalnya untuk mencret, untuk flu dan sebagainya, sebaiknya kita mencegah Bolo. Pencegahan yang harus kita lakukan, baik untuk trotol dan kemudian burung dewasa, itu kita bisa menggunakan obat-obat herbal. Nah, Babehen sudah sering menyatakan atau sering membuat satu konten bahwa lebih baik kita mencegah dari awal. Kita berikan obat-obatan herbal. Obat-obatan herbal itu ya obat-obatan yang alami lah Bolo ya. Karena Babehen lebih suka menggunakan pengobatan dengan cara alami. Bagaimana caranya? Banyak sekali Bolo. Obat-obat jamu hampir sama dengan manusia. Kayak daun sirih lah, kemudian suketeki, umbinya suketeki juga bisa. Terus kemudian jahe, kunir, dan sebagainya. Itu masih bisa kita gunakan. Terus cara penggunaannya seperti apa? Madu itu juga bagus. Bagaimana mengaplikasikannya? Nah, Babehen di konten Babehen sebelumnya, Babehen memberikan satu cara, itu dengan cara diimpuskan ke pakan yang akan kita berikan. Artinya kita membuat ramuan jamu atau obat herbal itu tadi, misalnya kunir nih ya boleh ya. Kunir kita parut kunirnya nih. Nanti parutan kunir itu bisa kita campurkan ke BR atau pur, apa saja, terserah. Pur BR atau pur pakan apa, pur, ya terserah lah, pur apa saja. Itu kita campurkan. Setelah kita campurkan itu, kita berikan kepada jangkriknya, boleh. Jadi kita berikan kepada jangkriknya. Setelah dimakan oleh jangkrik atau ulet ya, jangkrik atau ulet itu ketika sudah dimakan, diamkan selama 4 jam, otomatis sudah dimakan kan. Setelah dimakan, maka baru jangkrik atau uletnya itu kita berikan kepada burung kita. Untuk mencegah apa? Mencegah penyakit itu. Jadi kemungkinan untuk mendapatkan atau terserang penyakit itu kecil karena kita sudah cegah. Bahkan itu bisa juga untuk mengobati, bro. Bisa untuk mengobati. Flu misalnya. Biasanya Baben kasih jahe selesai. Parutan jahe Baben kasihkan ke ular. Setelah uletnya itu dimakan sama ulet itu, parutan jahenya Baben kasihkan. Selama burung itu sudah dewasa. Kalau masih ngeloloh, ya otomatis kita harus melolongnya satu persatu. Kalau lolohan biasanya Baben pakai jangkrik. Gitu. Atau banyak juga para branches mania itu yang menggunakan ramuan itu kemudian diaplikasikan dengan cara diaplikasikan ke pakan bijinya. Caranya seperti apa? Parutan jahe tadi itu, kemudian kunir, kemudian daun sirih misalnya, dijadikan satu, diberikan madu sedikit, kemudian bisa kita campurkan di pakan bijian kita atau kenari seed yang kiloan itu, kita rendam beberapa jam, baru nanti kita jemur, setelah kering baru kita pakan, kita berikan kepada burung kita. Nah, itu juga salah satu solusi alternatif untuk mengobati dan juga untuk pencegahan.
Jadi pakan herbal itu juga bisa digunakan. Selain satu, murah meriah, yang kedua lebih aman karena tidak mengandung kimia buatan gitu. Nah, babehen kalau yang lebih sering adalah untuk pembuatan sarang, biasanya babehen pakai suketeki. Suketeki itu juga bisa menaikkan stamina, bro. Jadi suketeki kita cuci dalam posisi hijau, kita potong-potong, kemudian kita berikan ke kandang ternak kita kalau bagi yang peternak, atau kita berikan ke kandang kita bagi yang tidak peternak, itu dia akan dimakan dan disesepin sampai dia kering nggak masalah. Nah, nanti kalau untuk breeder yang sudah kering itu bisa menjadikan media untuk sarang. Dia akan diangkut ke kendil atau ke bata yang sudah kita susun. Biasanya begitu, boleh. Nah, itu juga solusi alternatif tuh, boleh tuh. Lebih murah. Barang bisa dicari, di rumah selalu ada, atau di sekitar rumah lah ya, di lapangan, di sawah itu banyak. Kalau kunir, jahe kan di rumah pasti ada. Bumbu di tempat, di dapur kita biasanya tersedia, kayak gitu biasanya tersedia. Nah, itu juga solusi, boleh. Selain memang obat kimia pun juga bisa digunakan, tapi babehen lebih suka dengan model-model obat-obat yang herbal supaya tidak juga mengganggu atau mempengaruhi, tidak ada dampak negatifnya kepada si burung. Untuk menaikkan stamina dan juga kekebalan tubuhnya, kita bisa menggunakan madu, bolo. Madu juga bisa kita suntikan ke jangkriknya, atau bisa juga madu itu diberikan di air minumnya. 1 tetes misalnya. Walaupun nggak harus tiap hari. Misalnya 1 minggu 2 kali atau 3 kali. Kalau bagi pemain lomba biasanya 2-3 hari sebelum mau ke gantangan itu tiap hari digenjot madu. Supaya apa? Supaya staminanya bagus. Dan itu tidak ada efek samping negatif. Efek sampingnya positif. Karena madu yang memang madu, apalagi kalau madu asli ya. Yang madu asli itu efeknya untuk tubuh si burung bagus. Orang untuk manusia aja bagus. Gitu. Dan itu tanpa efek samping. Gitu. Jadi untuk mengobati atau mencegah itu ada 2 metode. Bisa menggunakan obat-obatan kimia, bisa juga menggunakan obat-obatan herbal. Kalau kimia, bolo-bolo sudah pada paham semua, insya Allah ya. Mungkin sudah pada ngerti obatnya apa, mencret obatnya apa, flu obatnya apa, senot obatnya apa. Bolo-bolo sudah paham semua. Karena merek di pasaran banyak sekali, bolo. Dongkrak stamina, obat-obatan kimia banyak juga. Menaikkan birahi juga ada obatnya. Itu mungkin bolo-bolo sudah paham semua. Gitu. Tapi untuk yang herbal, terutama babehen akan lebih sering-seringnya menggunakan model kayak jamu itu tadi. Kunir, jahe, daun sirih, madu. Nah, 3 ini termasuk salah satunya lagi ditambah yaitu suketeki atau umbi tekinya. Nah, itu bagus, boleh. Jadi 5 apa ya? Mungkin babehen bilang itu adalah salah satu andalannya babehen yang biasa babehen berikan untuk burungnya babehen. Supaya staminanya bagus, supaya juga proses dari kesehatan si burung itu juga bagus. Akhirnya tidak terserang penyakit. Itu kalau mungkin itu bisa menjawab pertanyaan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan bisa puas dengan jawabannya. Bagi bolo-bolo yang masih punya satu ilmu dan pengalaman, silakan komen di kolom komentar. Jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis. Dan bagi yang sudah subscribe, mudah-mudahan rezekinya dilancarkan, diberkahkan semuanya, dimudahkan semua urusannya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat. Salam sehat satu hobi, kicau mania berkah untuk kita semua. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.